kita dengan selesai. Jadi kami PH para terdakwa karena ada 6 orang ya. Ada beberapa PH termasuk saya. Dengan selesai membacakan duplik. Alhamdulillah kami baca sampai habis. Yang mana kita menjawab replik dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Kan? Bahwa JPU mengatakan bahwa kami pada waktu itu memberitahukan saksi maupun ahli mau melaporkan yang menurut kami yang di keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan sebelumnya, kami memang katakan bahwa kami laporkan. Menurut JPU itu dikatakan bahwa kami mengintimidasi. Bukan, kami bahkan mengingatkan pada mereka bahwa ada aturan di dalam undang-undang jika kita menyatakan bohong, ya kan, tidak benar, itu ada konsekuensinya. 9 tahun. Kalau di persidangan 9 tahun, namanya sumpah palsu. Kami bukannya kami itu menakut-nakuti apa, tapi bahkan kami mengingatkan. Karena apa? Pasti dia tidak tahu bahwa itu memang ada aturannya, bukan biar nggak seenaknya lah istilahnya membuat bohongan. Jadi bukannya mengintimidasi, bahkan kami mengingatkan agar tidak terjadi keterangan-keterangan yang tidak benar, gitu. Ya kan? Kemudian di dalam replik kemarin itu kan beberapa fakta persidangan tidak dimunculkan oleh JPU. Ya kan? Di antaranya pertemuan di apartemen sebelum ada laporan dan sebagainya. Itu tidak disinggung dalam repliknya. Padahal dalam pledoi kan kami singgung. Kemudian juga masalah rekening yang ditunjukkan pada waktu itu hanya atasnya aja yang asli, bawahnya semua fotokopi, sehingga tidak bisa dijadikan barang bukti. Karena barang bukti harus asli. Kasus pidana ini kan dasarnya penyitaan. Jadi setelah disita kan, ini faktanya belum tidak bisa dibuktikan. Jadi itu tidak disinggung dalam replik. Oleh sebab itu kami simpulkan karena dia tidak menyinggung, berarti dia sepakat. Kenapa? Kalau tidak sepakat kan pasti dibantah. Karena tidak dibantah berarti sepakat memang ada rekayasa. Sepakat memang rekening itu bukan asli dan sebagainya. Nah, dia tetap bertahan bahwa itu adalah piramida yang mana semua ahli saksi tidak ada satupun yang mengatakan itu piramida. Bahkan ahli piramida sendiri yang dihadirkan di PU, yang lupa namanya, begitu kami beritahukan sistem kerjanya Edisiket, akhirnya dia merubah bahwa Edisiket tidak ada piramida, kalau begitu bukan piramida. Bahkan dia bilang ini jual beli asli, bahkan bukan pidana perdata. Ya kan, ahli piramidanya sendiri yang ngomong begitu. Nah, kali mungkin pada waktu itu dia hanya mendengarkan beberapa saksi dan pelapor, sehingga tidak ada kesimpulan yang fair. Dan diakui bahwa kami tidak diberi kesempatan juga untuk bertanya pada orang yang diuntungkan. Jadi kami murni dapat informasi dari saksi yang katanya dirugikan. Ya kan? Bahkan saksi pelapor yang merasa korban itu hanya satu. Berkali-kali saya katakan bagaimana satu ini harus dibenarkan, yang 57.000 member yang diuntungkan diabaikan. Kan tidak masuk akal. Pengaruhnya itu satu di sini apa? Itu yang kami sampaikan tadi di dalam video kami. Kak, di replik JPU kemarin yang sudah lama itu apa ya? Ya itu tadi, ya dia membantah kita katakan bahwa ini perdata, ya kan? Tapi saksi-saksi barang ahli-ahli, bukan saksi ahli dari mereka pun, ahli dari juga mengatakan bahwa semua yang yang tahu bahwa Edisiket itu merupakan transaksi jual beli itu perdata, bukan pidana. Gitu. Satu. Terus kedua lagi yang mengherankan, ada satu di dalam tuntutan jaksa itu saksi yang namanya Roswati Tuti. Ya. Padahal Roswati Tuti itu di perkaranya Suryani itu tidak ada dia. Dia di perkara lain. Berarti kan asal-asalan bikin dakwaannya gitu. Orang yang nggak ada dimasukin gitu. Seperti itu. Ya kan? Bahkan dia dengan jelas JPU menyatakan di dalam repliknya bahwa dia pertimbangan-pertimbangan itu berdasarkan fakta penyidikan. Kan aneh. Bukan fakta persidangan. Bukan fakta persidangan. Nah itulah yang saya counter
kami counter waktu itu, kita katakan bahwa menurut undang-undang sendiri, menurut KUHP pasal 185 ayat 1, bahwa keterangan saksi adalah apa yang dijelaskan diterangkan oleh saksi pada di sidang pengadilan. Fakta persidangan. Fakta persidangan 186 ahli juga demikian. Keterangan ahli itu adalah apa yang dikatakan di persidangan. Nah, kalau dia faktanya masih fakta penyidikan, nggak bisa dibuat sebagai dasar, kan begitu. Jadi banyak yang tidak pas ya, kan? Kami mengatakan bahwa itu rekayasa, ya memang faktanya rekayasa. Ada beberapa rekayasa kan. Alhamdulillah bahkan menariknya JPU sendiri itu tidak mempunyai rekening asli dari pelapor. Mulyana. Kan aneh. Bahkan yang mempunyai kami malah. Jadi Punya bukti asli. Kenapa ya? Memang ada sejarahnya. Karena pada waktu beliau belum menunjuk lawyer, dia sudah mau menunjuk seseorang dari Bandung. Dan sudah kasih Lawyer sudah semuanya diberikan pada dia. Tapi waktu dia balik ke Jakarta nggak jadi dipakai. Pada waktu itu mau saya hadirkan dari saksi kan sakit nih. Oh iya. Betul. Akhirnya dia bilang ini tolong berikan pada terdakwa, ya kami sampaikan di persidangan bahwa di dalam 3 bulan itu ternyata transaksi antara Suryani dan Mulyana itu cuma sekitar 6 miliar, ya kan? Tapi di dakwaan dikatakan kerugian Mulyana 27,8 M. Terus kemudian kenyataan juga di fakta persidangan yang menurut saksi-saksi bahwa yang disita dengan kerugian 6 miliar ini, yang disita 1 triliun seperempat. Bayang nggak? Dan ini hanya laporan dari seseorang. Istilahnya apa ya? Model B. Seseorang kerugiannya terbatas, bukan korupsi, bukan narkoba, bukan teroris, ya kan? Asalkan kalau korupsi terus dimiskinkan. Ini gara-gara ditutup kita semua rugi, Bang. Nah kalau memang demikian setiap 378 penipuan itu disita semua asetnya. Kalau itu negara tidak perlu ngambil dari pajak, dari orang-orang yang penipuan aja. Ya penipuan, diambil rumahnya, diambil apa? Cukup lah. Apa pasal 378 jelas penipuan sederhana. Berarti sidang ini selesai ya, Bang? Berlipat-lipat. Ini kan yang jelas suaranya. Iya. Ya seperti itu kan. Ada yang mau ditanyakan Pak, ini kan terkait JPU. JPU kan kita bilang piramida. Sementara kan kita lihat kayaknya itu bukan piramida gitu. Jadi begini. Harusnya gimana ini besok? Jadi begini, kalau menurut pemahaman saksi-saksi kemarin itu bahwa sebenarnya baik dari mulai penyidikan sampai kejaksaan ini tidak paham sistem kerjanya independen. Cara pandang Ya, dia. akibatnya pada waktu persidangan babak belur mereka untuk mempertahankan ini kan tidak paham. Iya. Apakah di sikat oh begitu ya? Lah begitu Dia orang baru udah tahu. ditahan. Orang udah ditahan. Oh begitu. Nah, oleh sebab itu dari beberapa pasal yang dikenakan, penipuan, penggelapan, terus bukan Ponzi. menyiarkan berita, Oh. apa namanya? Bodong. Menyebarkan video, ICE. ya kan? Menyebarkan video, Bukan dia semua, bukan Pak Arief. Kok di berita media sosial itu bodong, Bang? tanpa perizinan. Nah, karena orang tidak tahu definisi bodong itu seperti apa. Kalau dinamakan investasi bodong itu semua dirugikan, itu bodong. Terus nggak ada izin gitu ya, Bang? Nah itu menarik. Nah, masuk salah satu pasal 106 Undang-Undang 7 tanpa izin. Padahal ada izin, izinnya malah berlapis-lapis. Ada dari Departemen Kehakiman, Kementerian Kehakiman, ada dari Menko, ada dari Bapeti. Ya, begitu saya konfirmasi ke ahli dan saksi, loh ada toh, nggak tahu. Nah, kalau ini gimana coba? Bagaimana nasib orang yang ditahan? Nggak, terus berita yang selama ini Bagaimana bodong-bodong orang gitu itu loh. melapor, orang bersaksi, ya kan? Yang mana dia tidak tahu. Dia ngomong apa izin? Ini orang ada izinnya, tapi orang itu udah terlanjur. Nggak mungkin dihentikan persidangan ini. 11 Makanya bulan. kami sangat berharap hakim melihat dengan objektif, fair, ya kan? Dan benar-benar menegakkan keadilan. Amin. Ya. Itu harapan 53.000 mitra di itu. dalam, selalu di dalam putusan itu apa namanya, selalu keadilan berdasarkan keterangan Yang Maha Esa selalu dialihkan ke
ke Tuhan. Bahkan banyak bicara bahwa hakim ini adalah wakil Tuhan di dunia. Ya kan? Kalau dia Panjangan tangan. kepanjangan tangan, Tuhan nggak punya tangan, Pak. Ya, ada gitu kan. Begitu. Jadi istilahnya, ya mudah-mudahan hakim melihat dari kacamata yang jernih, kemudian dia melihat bahwa memang tidak ada perbuatan melawan hukum di sini. Iya. Dan Suryani orang yang nggak tahu apa-apa, ibu rumah tangga, Anak 11 ya kan? Anaknya 11 lagi. Ibu rumah tangga nggak tahu apa-apa, bahkan tidak ada, dia bukan pegawai di perusahaan itu, dia bukan pemegang saham, Mitranya mitra. iya, dia hanya member seperti yang lain. Nah kalau semua member itu dikatakan bahwa mereka melakukan apa namanya itu skema piramida, berarti semuanya ditangkap oleh 57 orang. Semua melakukan itu transaksi itu dan semua sebagai exchanger. Penjara bisa penuh kali, Pak. Siap nggak Semua. menangkap 57.000 orang itu? Karena status Suryani sama dengan mereka, bahkan dengan Mulyana sendiri. Ya Mulyana ini sebenarnya saya nggak tahu apa ada agenda tersembunyi atau apa, mungkin mau menggantikan atau yang jelas dia itu kalau istilah saya itu lempar badan atau cari kambing hitam karena dia terlalu mempunyai program-program terlalu banyak, tidak bisa mengendalikan. Overload. Sebelum dia dilaporin, dia laporin orang dulu. Bukan saya yang salah, orang ini loh. Iya, loh. Padahal dia bertransaksi, bukan setor uang. Jual beli. Ada kambing hitamnya lah. Iya. Nah, sekarang Anda jual beli beras gitu contohnya, di satu orang jual beras gitu. Ya kan? Kemudian Anda punya program lain sama orang lain. Masa orang yang jualan ini kena? Oh, ini saya buat beli beras, ini uangnya gitu kan. Ya kan? Jadi secara logika tidak kena, secara logika hukum juga tidak kena. Makanya saya ingin tahu pertimbangan hakim nanti, insya Allah akan positif. Ya mudah-mudahan harapan 53.000 mitra, mudah-mudahan hakim positif dan memutuskan keadilan Itu. Iya. Ya kan? Saya tahu kenapa kok penipuannya itu tidak diangkat. Karena penipuannya ada bukti. Tidak terbukti. Sudah pernah diangkat ke PKPU 2 kali katanya Bang, udah menang katanya. Penipuannya ada bukti. Dan bukti itu adalah rekening koran. Dan rekening koran tidak bisa dihadirkan. Ya. Makanya dia lari, bukan penipuan. Dia cari aja. Nah, ini jauh panggang dari api. Ya. Apa namanya? Skema ini. Terus sama ini. Paling tidak pas itu skema. Kalau perizinan, mereka juga nggak tahu ya. Padahal pada waktu mereka ada laporan dan itu undang-undang omnibus law sudah ada loh itu. Kenapa dia nggak pakai undang-undang itu? Malah dipakai undang-undang yang lama yang sudah diganti dengan omnibus law, makanya tidak kena. Kalau undang-undangnya itu undang-undang omnibus law, mungkin itu yang diangkat untuk perizinan. Gitu. Jadi artinya 106 ya masalah perizinan itu kan skema ya 106 perizinan. Perizinan ini adalah norma yang tidak diatur dengan nomor 7 karena sudah dicabut, sudah ganti omnibus. Jadi nggak bisa tadinya ada berjejer atau rontok semua. Bahkan yang ini pun rontok seharusnya. Kalau nggak rontok kita pertanyakan apa dasarnya? Apa dasarnya? Harus rontok. Kita tetap harus memperjuangkan ya Bang. Harus rontok. Makanya kemarin teman-teman kan ya mungkin karena bukan pelaku utama ya, saya betul banget saya tadi, walaupun itu biasanya duplik itu tipis, tapi saya benar-benar ingin memberi pemahaman yang komprehensif bahwa baik saksi di pihak mereka maupun pihak kita, ahli pihak mereka kita sepakat dengan kita, Mendukung kita ya. mendukung setelah tahu faktanya. Kayak kemarin ada di isu, masa beli mobil pakai koin? Itu kan pertanyaan kan nggak ditelusuri. Nah kalau dia beli mobilnya di sama-sama member, Bisa. Kan komunitas. nah ya begitu saya beritahu dia belinya di komunitas. Oh begitu. Nah, main ini orang udah ditangkap. Dan kaget-kaget mereka karena mereka tidak diberikan informasi secara komprehensif. Kenapa tidak komprehensif? Karena yang berinformasi juga nggak ngerti. Jadi penegakan hukum kalau seperti ini, setiap orang yang tidak paham melapor, ya kesian. Artinya dari pihak JPU sendiri pun belum begitu memahami sistem yang ada di edisi kes ya. Jangan kan JPU saya nggak ngerti. Saya Terus bagaimana?
pembelanya nggak tahu. Kan baru terakhir ini aja saya tahu. Iya, iya. Gitu. Ya, saya tahu. Wah, itu kan dapat 700 berarti. 700. Tiket nggak kalau orang jual dari 15.000? Belinya 20, jual 15.000, udah rugi 5.000. Kenapa pada mau 57.000? Kalau 5.000 dibandingkan 20, udah 25%. Kita memberi 15% tapi rugi 25%. Ya kan? Tapi nggak Di mana taunya ada transaksi orang belinya 20, jualnya di bawahnya. Di mana? Hanya dia di tiket. Kalau dia mendapatkan sebagai sponsor, ya kalau dia sponsor dia beli saya dia dapat 700, ya, tapi begitu dia jual, rugi 1.000. Tinggi mana 1.000? Kehilangan 1.000. karena dari hasil mining, bukan iming-iming. Kalau ini lagi, kan mining itu. Orang Indonesia bilang mining ya. Bahasa Inggris itu mining, menambah. Nah itu dipakai waktu itu sebelum lapor kita pakai mining aja semua pelapornya. Jadi sekian orang saksi itu semua pakai mining. Karena apa? Mining itu diganti dengan iming-iming kata dia. Jadi semuanya pakai iming-iming. Bukan mining lagi. Bukan mining lagi. Sudah dikondisikan. Ya. Nah yang menarik yang Suryani katanya sama Aye juga ya. Artinya apa namanya? Mulyana ini ikut indisiket itu kan September 2018. Berarti dia dimaining orang kan, diiming-iming orang kan? Lama. Karena kenalnya dengan Suryani dan Abdul Rahman Yusuf itu November 2 bulan sebelumnya dia udah masuk ya, katanya diiming-iming ini kan nggak masuk akal. Masa anak lahir lebih dulu dari ibunya? Itu stres itu. Ya kan? Udah jelas dikasih kenalnya kapan waktu umroh? Kapan? November. Tapi kamu masuknya siapa? September. Dan bagaimana dia membujuk rayu kamu tidak punya mobil, udah beli mobil, udah 2 bulan, kalau bilang saya belinya di iming-iming, kenal aja belum?